Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga tambah sehat, tambah semangat, tambah pintar, tambah soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran kedua. Anak-anak, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Ya, karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ya, kira-kira negara kita mungkin belum merdeka ya. Baik, untuk mempelajari lebih lanjut, yuk kita simak pembacaan berikut. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Untuk lebih memahami penerapan dari sila ketiga persatuan dan kesatuan, mari kita simak teks berikut. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yones, yang memperkenalkan permainan ini. Yones berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda, aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cingceripit menjadi perekat yang menyenangkan. Anak soleh dan soleha, setelah kalian membaca teks yang ada, jawablah pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang kamu temukan dalam cerita? Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan dalam menyikapi? Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika kita mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya. Kemudian yang keenam, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para pejuang negara kita juga memiliki banyak perbedaan?
Mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri. Ada pula pahlawan yang memiliki kemampuan negosiasi atau berunding atau orasi yaitu menyampaikan pidato. Perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Apabila salah satu dari para pejuang tidak ikut bekerja sama, tentu kemerdekaan akan sulit untuk diraih. Kerjasama merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama berarti suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Mengerjakan sesuatu secara bekerja sama itu akan membawa banyak manfaat. Di antaranya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, kemudian pekerjaan terasa lebih ringan, dan dapat memperkuat semangat persatuan. Nah, anak-anak, coba kalian berlatih membuat suatu naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Selain bekerja sama dalam bermain, belajar, dan berolahraga, kerjasama juga dibutuhkan dalam pelajaran tari. Kalian masih ingat kan pola-pola lantai yang digunakan dalam tarian? Ada pola lantai horizontal, ada pola lantai vertikal, dan ada pola lantai lingkaran. Perhatikan cara penggunaan pola lantai pada tari indang yang berasal dari Sumatera Barat berikut. Gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk, dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang kedua yaitu tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Untuk gerakan keempat, ulangi gerakan nomor 2, sedangkan untuk gerakan kelima, ulangi gerakan nomor 3. Adapun gerakan keenam yaitu posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Selanjutnya, untuk gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Untuk gerakan 8, ulangi gerakan nomor 6, sedangkan untuk gerakan ke-9, ulangi gerakan nomor 7. Pada gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang terakhir yaitu posisi ke-11, di mana posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Anak soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita telah mempelajari bagaimana menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita juga sudah mengetahui manfaat
yang bisa kita dapatkan jika kita bersatu ya. Dan anak-anak yang solehah dan soleh sekalian, ingat ya bahwasanya bersatu itu adalah di atas kebaikan ya. Ketika dia adalah perkara yang buruk, maka tidak boleh bersatu di atasnya. Misalnya bersatu untuk tidak ke sekolah atau bersatu melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.